Selamat datang calon guru hebat. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi dari mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik 3. Tolong bantu subscribe dan tonton video ini sampai selesai ya. Mari kita mulai dengan membahas experiential learning dan peran guru dalam proses ini. Experiential learning atau pembelajaran melalui pengalaman adalah proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan. Di sini, siswa belajar dengan melakukan dan mengalami langsung, bukan hanya mendengarkan teori di dalam kelas. Dalam experiential learning, guru berperan sebagai agen yang kreatif. Mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga merancang pengalaman belajar yang menantang dan menarik. Guru harus mampu mendorong kreativitas peserta didik. Dengan memberikan ruang bagi siswa untuk bereksplorasi dan berekspresi, guru membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memberikan materi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ini berarti mengikuti perkembangan teknologi dan tren terbaru dalam pendidikan, sehingga siswa siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam dunia yang terus berubah, experiential learning membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dan praktis. Guru yang kreatif dan adaptif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan inspiratif. Proses pembelajaran experiential learning melibatkan 4 tahapan utama. Pertama, siswa mengalami kegiatan secara langsung. Ini adalah tahap di mana mereka mendapatkan pengalaman nyata. Kemudian, mereka melakukan refleksi diri untuk memahami apa yang telah mereka alami dan belajar dari pengalaman tersebut. Selanjutnya, siswa berpikir dan menganalisis pengalaman tersebut, menghubungkannya dengan konsep-konsep yang telah dipelajari. Terakhir, mereka melakukan dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam situasi nyata, memperkuat pemahaman dan kemampuan mereka. Hubungan experiential learning dengan modul sebelumnya. Experiential learning memberikan pembelajaran yang menekankan adanya pengalaman belajar bagi peserta didik, di mana hal tersebut sangat mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berpihak bagi peserta didik karena melalui pengalaman langsung peserta didik dapat melakukan eksplorasi terhadap pengetahuan yang ingin mereka peroleh sehingga dapat memberikan pembelajaran bermakna. Selanjutnya, keterkaitan antara social emotional learning dan experiential learning. Kedua konsep tersebut saling terkait dalam hal bahwa experiential learning dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Ketika peserta didik terlibat dalam kegiatan experiential learning, mereka sering diminta untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Pengalaman ini dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti komunikasi, empati, dan kesadaran diri. Pembelajaran pengalaman atau experiential learning berkaitan dengan empati, simpati, kesadaran, dan pemikiran kritis. Hal ini karena experiential learning melibatkan peserta didik dalam pengalaman langsung dan yang lebih baik tentang diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Dalam experiential learning, siswa sering diminta untuk berinteraksi dengan orang lain dan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan orang lain. Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan empati dan belajar melibatkan dunia dari perspektif orang lain. Kedua, compassion atau kasih sayang adalah perasaan empati yang memotivasi kita untuk membantu orang lain. Dalam experiential learning, siswa belajar untuk bekerja sama dalam tim dan menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kerjasama. Hal ini membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang pentingnya saling membantu dan menjadi lebih mengasihi terhadap orang lain. Ketiga, mindfulness atau kesadaran adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri dan lingkungan sekitar dengan penuh perhatian. Dalam experiential learning, peserta didik sering diminta untuk fokus pada tugas-tugas yang dilakukan dan merenungkan pengalaman mereka. Hal ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan kesadaran dan belajar untuk hidup dalam keadaan penuh kesadaran. Keempat, pemikiran kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dengan objektif dan kritis. Dalam experiential learning,
Siswa sering diminta untuk menyelesaikan tugas 100 kemampuan pemikiran kritis dan belajar untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam. Hal ini membantu peserta didik mengembangkan masalah secara efektif. Bagaimana kaitannya experimental learning dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia? Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif dan pemahaman tentang peserta didik dan pengajarannya? Kaitannya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Experiential learning ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengkonstruksi pengalaman menjadi pengetahuan sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru dapat membantu peserta didik mencapai merdeka belajar dengan menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan pengalaman peserta didik. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen, experiential learning mendorong guru untuk merancang modul ajar dan asesmen yang sesuai dengan menerapkan 4 tahapan experiential learning. Terakhir yaitu kaitannya dengan mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pengajarannya. Experiential learning memberikan semangat bagi guru untuk melakukan kegiatan profiling, non-kognitif dan kognitif agar mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Dalam dunia yang terus berubah, experiential learning membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dan praktis. Guru yang kreatif, adaptif, dan berperan sebagai fasilitator adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan inspiratif. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang metode pembelajaran inovatif, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya.